masuk masa tenang, kita masuk ke kesempatan untuk memberikan pernyataan penutup. Waktu untuk menyampaikan pernyataan penutup bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah 4 menit dan akan dimulai ketika pasangan calon berbicara. Dan kami akan mengingatkan jika durasi masih tersisa ataupun sudah habis. Dan berdasarkan hasil undian yang sudah dilakukan, kesempatan pertama untuk menyampaikan pernyataan penutup kami berikan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Bapak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Waktunya 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kami yakin bahwa kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat akan segera terwujud melalui upaya-upaya nyata dalam pembangunan baik di bidang infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia. Reformasi struktural kita sudah mulai sejak 98. Tapi reformasi yang lebih substantif, lebih bisa kita rasakan sejak 2014. Mengapa? Karena Jokowi JK telah banyak melakukan hal. Membangun infrastruktur, mengembangkan kebijakan di dalam investasi sehingga memperoleh predikat investigation grade. Dan di bidang sosial sudah mengembangkan jaminan sosial dan bansos, bantuan sosial. Tetapi pekerjaan memang belum selesai. Karena itu kami, Jokowi Ma'ruf, akan meneruskan upaya-upaya itu untuk menuju Indonesia maju. Apabila kami diberikan kepercayaan, amanat untuk memimpin bangsa ini, kami akan melakukannya dengan baik dan kami yakin kami bisa. Mengapa kami yakin? Karena kami hafizun alim, bisa menjaga bangsa ini dan mengerti apa yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Kenapa kami yakin? Karena kami adalah qawiyun amin, kuat dan juga bisa dipercaya. Kenapa kami yakin? Karena kami berpengalaman. Selanjutnya teruskan oleh Pak Jokowi. Untuk menjadi negara maju sebagai sebuah negara besar, tentu tantangan yang kita hadapi juga besar. Tetapi kita wajib bersyukur, kita jangan kufur nikmat. Inflasi yang turun terjaga, inflasi pangan yang rendah, tingkat pengangguran yang terus turun, kemiskinan yang juga sudah 1 digit, ini wajib kita syukuri. Kita tidak boleh takut terhadap tantangan dan kesulitan-kesulitan. Harus kita hadapi. Bukan kesulitan yang membuat kita takut. Seringkali ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi jangan pesimis. Jangan mudah menyerah. Optimis. Kita harus selalu optimis. Saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, ajak teman, ajak saudara-saudara kita, ajak kawan-kawan kita, ajak tetangga-tetangga kita, untuk berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara tanggal 17 April 2019, 4 hari lagi, untuk menggunakan hak pilih kita. Dan saya dan Pak Kiai Ma'ruf Amin menjamin persahabatan dan silaturahmi saya dan Pak Kiai dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Waktu Anda habis, Bapak. Tidak Bapak. pernah putus. Baik. Kita semuanya Waktu sebagai Anda anak habis, bangsa Bapak. jangan saling Bapak. membenci dan bermusuhan. Waktu Kita semuanya habis, satu Bapak. Indonesia. Baik. Para pendukung harap tenang.
Para pendukung, tenang dulu. Kesempatan terakhir kita berikan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya sama 4 menit, dimulai ketika Bapak berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah begitu baik kepada Prabowo Sandi. Kami juga berterima kasih kepada Indonesia yang luar biasa memberikan keluasan kepada kami. Oleh karena itu kami berkomitmen berdua untuk tidak mengambil gaji serupiah pun jika kami mendapatkan amanah ini. Kami akan memberikannya kepada negara, kaum yatim, kaum duafa. Kami juga meyakini insya Allah, Allah yang maha membolak-balikan hati akan memberikan arahan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik. Bagi kami, saatnya tentukan pilihan terbaik buat masa depan kita, masa depan anak-anak cucu kita. Kami bertekad menghadirkan pemerintahan yang kuat. Saatnya kita ajak ke kerabat-kerabat kita, sahabat ke TPS, karena TPS singkatan adalah tusuk Prabowo Sandi. Mau cari kerja gampang? Tusuk Prabowo Sandi. Mau pemerintahan bersih? Tusuk Prabowo Sandi. Mau harga-harga beras bahan pokok murah terjangkau? Ke TPS, tusuk Prabowo Sandi. Mau harga listrik turun? Ke TPS, tusuk Prabowo Sandi. Mau tenaga medis pasien ingin BPJS diperbaiki? Tusuk Prabowo Sandi. Guru honorer mau kesejahteraan dan status lebih baik? Tusuk Prabowo Sandi. Anak muda mau mendapatkan lapangan kerja? Tusuk Prabowo Sandi. Mau PKH kita tingkatkan menjadi PKH plus? Tusuk Prabowo Sandi. Petani ingin mendapatkan pupuk lebih baik? Tusuk Prabowo Sandi. Stop impor saat panen? Tusuk Prabowo Sandi. BUMN kuat sebagai benteng ekonomi? Tusuk Prabowo Sandi. Rabu 17 April, mari kita ke TPS untuk tusuk Prabowo Sandi. Terima kasih, your turn bro. Jadi dalam kesempatan ini menjawab sebagai penutup, hanya untuk keterangan bahwa undang-undang desa itu sebetulnya sudah ada sebelum Bapak jadi presiden, dan itu salah satu inisiatornya adalah saya sendiri sebagai ketua umum HKTI, dan itu ada rekaman, semuanya ada, dan alhamdulillah itu sudah digolkan, dan itu adalah hak rakyat, dan itu tidak perlu untuk dipolitisasi. Itu adalah hak rakyat di desa. Kemudian juga dengan klaim bahwa Freeport itu keberhasilan bagi Indonesia, saya ingin pertanyakan, karena katanya kita akan menguasai 51%, tetapi pihak sana sudah melaporkan bahwa keuntungannya mereka kuasai 82%. Jadi di mana keberhasilan untuk bangsa Indonesia? Tetapi memang sudah kita mau selesai kampanye ini. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua kelompok yang mendorong gerakan kami, gerakan kebangkitan rakyat, partai-partai koalisi adil makmur, para ulama. Kami akan hormati dan laksanakan fakta integritas yang kami tanda tangani bersama Ijtimah Ulama. Relawan-relawan, emak-emak semua yang telah memberi uang kepada kita, karena kita tidak mampu memberi uang kepada pendukung-pendukung kita, dan mereka menitip harapan kepada Prabowo Sandi. Para nelayan, para buruh, para tukang ojek, guru-guru honorer, tenaga medis, anak-anak muda dimanapun, Prabowo Sandi akan membela kalian. Terima kasih. Harap tenang, harap tenang. Sekali lagi kita berikan apresiasi kepada kedua pasang, baik Pak Joko Widodo, Bapak Kiai Haji Maruf Amin, Prabowo Subianto dan juga Bapak Sandiaga Uno. Dengan pernyataan penutup dari pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 dan 02 menuntaskan debat kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019. Ya, dan hadirin serta pemirsa dimanapun Anda berada,
Sebelum menutup rangkaian acara debat Capres-Cawapres Pemilu 2019, selanjutnya kita akan ikuti bersama kata penutup dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Arief Budiman, yang akan didampingi oleh Ketua Bawaslu, Bapak Abhan, dan Ketua DKPP RI, Bapak Harjono. Kami persilakan kepada Bapak-Bapak untuk memberikan pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02. Yang saya hormati, saya banggakan rekan penyelenggara pemilu, Bawaslu dan DKPP, para pemilih dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Malam ini kita bersama-sama telah menyaksikan pelaksanaan debat kelima yang dihadiri pasangan calon presiden dan wakil presiden. Debat malam hari ini yang bertemakan ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi, serta perdagangan dan industri, sekaligus menandai berakhirnya masa kampanye pemilu 2019 yang telah dimulai sejak 23 September tahun 2018 yang lalu. Harapan kita, penyelenggaraan debat dan juga kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para peserta pemilu 2019 dapat menjadi referensi bagi pemilih dalam menggunakan hak konstitusionalnya pada Rabu 17 April 2019 mendatang. Memasuki 3 hari masa tenang yang dimulai besok, Minggu 14 April 2019, kami ingin menyampaikan pesan kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk menuntaskan tugas-tugasnya dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kerja yang profesional, transparan, bertanggung jawab dan berintegritas. Kepada para peserta pemilu, kami ingin mengingatkan agar tidak lagi melakukan kegiatan kampanye pada masa tenang. Kepada pemilih, kami menyerukan agar dapat berpartisipasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hingga penetapan hasil pemilu secara nasional. Dalam setiap kompetisi harus selalu siap untuk menang dan kalah. Kita semua berharap agar semua pihak bisa menjaga ketenangan dan kedamaian. Selesaikan semua persoalan yang terjadi di ruang-ruang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pemilih berdaulat, negara kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arief Budiman. Kami mengundang pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 dan 02 untuk bergabung ke tengah panggung. Ya. Ya, silakan bergabung Bapak-bapak. Ya, inilah dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, putra-putra terbaik bangsa. Proses debat pamungkas telah usai, namun persaudaraan dan kebersamaan kita sebagai bangsa adalah hal yang paling utama. Inilah pesan damai dari dua kandidat agar pemilu berlangsung dengan aman dan damai. Ya, kami juga mengundang 10 perwakilan dari tim kampanye nasional 01 dan Badan Pemenangan Nasional 02 untuk naik ke panggung. Kami bacakan satu persatu. Yang pertama adalah Erick Thohir, Puan Maharani, Erlangga Hartarto, Tuanku Guru Bajang, Ida Fauzia, Arsul Sani, Ustadz Yusuf Mansur, Raja Juli Antoni, Kenia Mahendra. dan Jonathan. Selanjutnya dari BPN 02, Jenderal TNI Purnawirawan Joko Santoso, Zulkifli Hasan, Sohibul Iman, Agus Harimurti Yudhoyono, Ahmad Muzani, Priyo Budi Santoso, Profesor Dr. Amin Rais. Ustadz Haikal Hasan, Selanjutnya Abdul Rashid Syafi'i, dan Nur Asia Uno. Baik, masyarakat Indonesia, besok kita akan memulai masa tenang. Mari kita galang kebersamaan.
Karena pemilu adalah momen kita untuk bergembira bersama dan bersukaria bersama. Marilah kita tunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa pemilu tahun 2019 ini bisa berlangsung dengan aman dan damai. Ya, jika kita melihat ini adalah suasana yang sangat harmonis, Betul sekali. benar-benar sangat menyejukkan. Kita berharap semua pendukung juga akan seperti para kandidat, kontestan, dan kemudian kita lihat kebersamaan yang ada di panggung ini.